Oke, teman-teman, kita mulai ya. Walaupun tinggal 8 orang lagi, kita kan 120 orang ya semua. Tinggal 8 orang lagi belum masuk, tapi kita mulai lah. Karena waktunya udah jam 9.18. Harusnya jam 9 kita mulai ya, teman-teman. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi kita ya, teman-teman. Di tahun yang baru. Selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Nah, sebelum kita memulai pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 ini secara online melalui Pusdiklat yang akan kita mulai tanggal 10 sampai dengan 12 Januari 2024, maka pagi ini kami akan melakukan overview pelatihan dulu agar teman-teman semua bisa mengetahui maksud, tujuan, dan sebagainya kegiatan ini dilakukan. Baiklah teman-teman, kita mulai ya. Saya akan saya akan share screen dulu. Bisa share screen Bu? Saya sebagai saya belum sebagai co-host belum. Host. Ntar ya teman-teman, belum jadi co-host jadi. Bisa. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kedengaran suara saya kan teman-teman? Dengar Bu. Dengan kita mulai ya. Kita akan melakukan overview dulu pelatihan pembinaan statistik sektoral sebelum kita lakukan. Nah, ini latar belakangnya dilakukannya pembinaan adalah pertama itu peran BPS sebagai pembina data statistik. Nah, ini sudah tertera ya teman-teman di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 dan PP 51 tahun 1999 yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan statistik. Kemudian turun Perpres 39/2019 yang mengamanatkan BPS sebagai pembina data statistik. Kemudian juga dilatar belakangi dengan hasil EPSS yang sebagai dasar pembinaan statistik sektoral kita. Jadi hasil dari rekomendasi kemarin itulah nanti sebagai dasar kita untuk melakukan pembinaan terhadap OPD di masing-masing Pemda kita. Nah, hasil EPSS ini kan telah dikeluarkan melalui keputusan Kepala BPS nomor 741 tahun 2023. Teman-teman mungkin sudah tahu semua ya hasilnya. Kemudian dari hasil ini perlu segera dilaksanakan kegiatan pembinaan statistik sektoral sebelum pelaksanaan EPSS 2024. Jadi kemarin kan di 4 Desember EPSS Boards itu sudah dilakukan. Kebetulan dari Sumut kayaknya belum ada ya yang mencapai baik 2,6 belum ada. Kemudian nanti di EPSS 2024 itu estimasinya akan dilakukan di bulan April 2024. Estimasinya di akhir April itu mungkin ada semacam briefing atau pelatihan yang akan dilakukan juga oleh Pusdiklat terhadap tim EPSS nanti ya. Jadi waktu kita singkat teman-teman, jadi mulai dari ini selesai nanti tanggal 12 April sampai 12 Januari sampai nanti April kita harus sudah selesai melakukan pembinaan khususnya yang untuk penilaian FSS. Tapi pembinaan itu tetap dilakukan sepanjang tahun ya, Bapak Ibu, bukan hanya nanti dari Januari sampai April aja, bukan ya, sepanjang tahun kita tetap melakukan pembinaan. Kemudian latar belakang ketiga adalah perlunya tim pembina statistik sektoral, sehingga dibentuklah tim pembinanya baik di pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
Nah, hal ini diperlukan tim PSS yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melakukan pembinaan statistik sektoral. Adapun maksud dan tujuan kita lakukan ini adalah pertama itu meningkatkan kapasitas SDM BPS sebagai pembina statistik. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang cara penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan sudut pandang domain FSS, yaitu satu data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, sistem statistik nasional. Inilah domain yang ada di FSS. Kemudian juga yang ketiga, kita memberikan pemahaman tentang pembinaan statistik sektoral itu sendiri ke teman-teman OPD. Kemudian output yang diharapkan adalah tim FSS memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan tugas tim pembina statistik sektoral. Nah, tugas tim pembina statistik sektoral itu berdasarkan surat Deputi Bidang MIS yang nomor B372-03000-PS-100-11-2023 itu adalah pertama dia mengikuti pelatihan, briefing, workshop dan rangka penguatan kapasitas sebagai pembina statistik sektoral. Kemudian melakukan pembinaan statistik sektoral. Yang ketiga, mengelola kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh unit kerja satuan kerja masing-masing. Yang keempat, berkontribusi dalam implementasi satu data Indonesia di BPS. Nah, yang kelima, melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam pembinaan statistik sektoral, baik dengan internal maupun eksternal BPS. Yang keenam, berkoordinasi dengan wali data BPS guna harmonisasi kegiatan pembinaan statistik sektoral. Yang ketujuh, mendokumentasikan kegiatan pembinaan statistik sektoral yang telah dilakukan melalui suatu aplikasi yang disediakan oleh wali data BPS. Ini biasanya teman-teman udah pada tahu ya, didokumentasikan ke si Rusa ya, Rusa backend ya. Kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan atau penanggung jawab kegiatan pembinaan statistik sektoral di BPS. Nah, skema pelatihan kita, teman-teman, ini pelatihan tahap 2 ini pengajarnya ada dari BPS provinsi masing-masing, juga ada dari BPS pusat ya. Jadi karena kita kelasnya banyak ya, kita ada 99 orang, itu untuk kabupaten kota, BPS provinsi juga ada 21 orang ya, jadi sekitar 120 orang, dan ada SIT 2 orang. SIT-in nanti ada 2 orang. Kemudian kelas kita tuh ada 3 kelas, jadi MOOC ini mulainya 5 Januari, pembelajaran jarak jauhnya mulai 10 sampai 12 Januari 2024. Dan ini metodenya melalui online melalui e-workshop. Nah, adapun materi yang akan dilakukan itu adalah terhadap 5 tadi ya teman-teman, terhadap 5 yang domain yang akan dinilaikan di FSS. Pertama itu adalah tentang FSS, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi minimal nanti pembelajaran itu bagaimana cara membaca surat rekomendasi FSS 2023, kemudian pengertian dan tujuan FPSS, terus struktur domain, aspek dan indikator FSS, dan tahapan penilaian FSS. Nah, surat rekomendasi hasil FPSS adalah dokumen rahasia dan non-publik, sehingga tidak diperkenankan untuk digunakan atau dipaparkan di tempat-tempat umum. Jadi kalau teman-teman nanti sebagai narasumber, tolong surat rekomendasi itu jangan kita keluarkan nilai-nilainya teman-teman ya, kecuali nilai yang berdasarkan PK 741 tadi, bahwa umpama di Sumatera Utara nilai PSS 1,55. Hanya sebatas itu aja yang boleh kita publikasikan ya teman-teman. Tapi kalau Pemda yang mempublikasikan itu silakan, karena suratnya memang untuk mereka. Di provinsi pun kita tidak pernah memberikan surat rekomendasi ke yang lain-lain kecuali ke Sekda. Nanti Sekda yang memberikan ke OPD di bawahnya itu urusan mereka ya, teman-teman. Kemudian juga tentang satu data Indonesia.
Minimal pembelajaran kita itu adalah kita mengetahui bahwa prinsip SDI itu apa aja, yaitu kan ada standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi, dan data induk. Kedua juga tugas penyelenggara SDI, terus sebagai pembina data seperti apa, produsen data, wali data, ataupun wali data pendukung. Kemudian ketiga tentang forum SDI seperti apa. Dan lebih banyak menitiberkan pada penyelenggaraan SDI di tingkat daerah kita masing-masing nantinya ya. Kemudian materi ketiga adalah sistem statistik nasional. Ini nanti akan diterangkan bagian sistem statistik nasional seperti apa, kemudian mekanisme rekomendasi kegiatan statistik, dan pemanfaatan big data sebagai cara lain dalam pengumpulan data guna menghasilkan statistik. Seperti kita ketahui kan teman-teman ya, mengumpulkan data itu ada melalui sensus, melalui survei, kompromi, dan melalui cara lainnya. Salah satunya adalah di big data ini. Kemudian yang keempat adalah proses bisnis statistik. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana pendefinisian satu kegiatan statistik dan fase-fase dalam GSBPM yang dikaitkan dengan 4 tahapan penyelenggarakan SDI. Kemudian yang keempat itu tentang kualitas data. Nah, di sini akan dipelajari juga 6 dimensi kualitas data dan upaya untuk penjaminan kualitas data itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah tentang kelembagaan. Di sini akan diketahui bagaimana 6 prinsip managing the institutional environment sesuai UNNCAP ini. Kemudian juga penguatan SDM bidang statistik dan manajemen data. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita melakukan overview ya. Ini oleh saya sendiri ya, kebetulan koordinator tim PSS di provinsi. Kemudian nanti penjelasan LMS dan Simdiklat oleh admin Bank Pom kita yaitu Bu Ini. Kemudian teman-teman akan melakukan belajar mandiri itu selama 3 hari. Dihitung jadi 3 JP ya, mulai tanggal 5 sampai 9 Januari 2024. Nah, di sini nanti kalau belajar mandiri jangan lupa absen-absennya ya Bapak Ibu. Mungkin nanti akan diterangkan oleh Bu Ini. Kemudian baru kita masuk belajar secara online, itu tanggal 10 Januari yang dimulai nanti oleh ceramah pembukaan oleh Kepala BPS Provinsi. Bapak Ibu, di pembukaan ini nanti kami akan mengundang seluruh kepala BPS kabupaten kota untuk ikut masuk di mendengarkan ceramah dari pimpinan agar mereka juga bisa memahami bagaimana tentang PSS ini. Kemudian baru nanti jam 8.45 sampai 9.30 akan dilakukan pretest. Selanjutnya baru kita mulai materi EPSS jam 9.30 sampai nanti jam 12 itu. Cuma diselingi dengan istirahat ya. Baru setelah isoma kita akan masuk tentang SDI. Di SDI ini sampai nanti 16.15 ada asinkronus itu kuis EPSS dan SDI. Kemudian di hari kedua, di hari Kamis, kita akan membahas tentang sistem statistik nasional, proses bisnis statistik, sampai nanti asinkronus feedback pembinaan statistik sektoral. Ini teman-teman harus diisi ya nanti feedbacknya ya. Karena kalau ini tidak diisi, nanti sertifikat tidak akan keluar sebelum kita mengisi semua tahapan-tahapannya. Kemudian di hari terakhir dari Jumat, kita akan mempelajari tentang kualitas data, kelembagaan atau profesionalitas. Kemudian ada post-test jam 11.15 sampai jam 12. Baru isoma, setelah isoma ada review pelatihan dan ditutup jam 2 sampai jam 2.45 itu oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara. Jadi total JP nanti yang akan kita total JP sinkronus itu ada 22, tapi nanti di sertifikat ada 37 karena nanti ada pembelajaran mandiri ya teman-teman. Kemudian ini beberapa suplemen sinkronisasi
antara pembinaan dan EPSS. Nah, rencana kerja BPS dalam pembinaan PSS itu pertama kita sudah melakukan EPSS 2023, yaitu kita lakukan maturasi kegiatan sampai dengan 2023. Nah, kemudian kita melakukan pembinaan di 2024, dimulai dari Januari sampai Desember. Nah, di dalam kita melakukan pembinaan ini, di pertengahan ya, atau belum pertengahan lah ya, 1 April 2024 itu nanti kita mulai mempersiapkan penilaian EPSS. Jadi kita mulai bergerak cepat mungkin ya, setelah tanggal 12 nanti teman-teman udah mulai mempersiapkan bagaimana pembinaan yang akan dilakukan berdasarkan dari surat rekomendasi EPSS itu, teman-teman. Nah, ini keterkaitan pembinaan dan evaluasi ya. Pertama itu keberhasilan pembinaan diukur dari nilai IPS yang dihasilkan oleh EPSS. Kedua, tujuan pembinaan adalah mendorong perbaikan proses indikator penyelenggaraan statis sektoral sehingga mendapatkan maturitas yang lebih tinggi melalui standarisasi proses evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Nah, target nilai IPS pada usaha BPS melakukan pembinaan adalah predikat baik 2,6 sampai di bawah 3,5. Maka target pembinaan tahun 2024 adalah meningkatkan nilai indikator sehingga sebagian besar memiliki level maturitas 3 atau proses indikator yang telah diatur melalui dokumen kebijakan dan telah diimplementasikan. Jadi tahun ini kita sungguh berat ya teman-teman, kita harus bisa mencapai 2,6. Kalau yang mungkin udah di atas 2 kali udah tinggal nggak banyak ya. Maksudnya tetap melakukan pembinaannya sampai mencapai minimal 2,6. Nah, kalau yang masih 1, ya harus lebih kencang lagi lah kita, termasuk kami di provinsi. Kemudian keempat, dasar kebutuhan KL dan Pemda untuk mendapatkan nilai IPS dengan predikat baik adalah Permenpan RB nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Yang mengatur bahwa IPS adalah indikator RB general dan seluruh instansi pusat serta pemerintah daerah ditargetkan mendapat nilai baik. Jadi Bapak Ibu, kalau teman-teman kabupaten yang mengusulkan WBK, tolong nilainya itu minimal 2,6 ya, karena itu merupakan salah satu penilaian dari WBK tadi. Kemudian kelima, dasar rencana perbaikan indikator RB didasari oleh modul pembangunan reformasi birokrasi mikro, berisi panduan pembangunan indikator RB melalui penyusunan rencana aksi dan dikumpulkan ke Bappenas. Kemudian persiapan kita seperti apa Bapak Ibu? Pertama itu kita mempelajari dulu surat rekomendasi BPS. Itu seperti apa, catatannya bagaimana, dan bukti dukung pada simbatik, serta berdiskusi dengan TPB EPSS 2023. Karena apa? Saya lihat banyak juga ada perubahan di teman-teman ya, yang tahun lalu sebagai tim EPS 2023 sekarang tidak lagi. Jadi nanti kita bisa berdiskusi untuk memperbaiki yang tahun lalu ya, melengkapi bukti dukung dan sebagainya. Jadi dengan kita bekerja sama dengan tim TPBPS 2023 yang lalu, kita akan tahu bagaimana hasil penilaian EPSS sehingga kita bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan serta rekomendasi perbaikan yang akan kita berikan. Kedua, kita membantu menetapkan prioritas pembinaan dengan cara sebagai berikut. Pertama, identifikasi indikator yang memiliki level maturitas rendah dan pertimbangkan bobot indikatornya. Jadi kita lihat dulu teman-teman secara keseluruhan sebelum kita memulai, mana yang level maturitasnya rendah dan mana yang bobotnya lebih bagus gitu. Jadi bisa ke arah itu dulu kita kita lakukan pembinaannya. Tapi kita melihatnya secara seluruh ya teman, yang satu-satu. Kemudian mendorong instansi pusat atau pemerintah daerah untuk menentukan upaya termudah
untuk memperbaiki prosesnya untuk diusulkan sebagai quick win di Pemda tersebut. Kemudian menetapkan indikator lain sesuai kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah. Yang ketiga, membantu menetapkan 2 kegiatan statistik sektoral yang akan dievaluasi pada EPSS 2024. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dengan tim TPI ya Bapak Ibu untuk membantu menetapkan mana 2 kegiatan yang akan kita evaluasi. Kemudian keempat, memberikan masukan kepada instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan penilaian tahun 2024 pada 1 April 2024 dengan poin sebagai berikut. 1. Pembentukan TPI, Ketua TPI. Ini diarahkan adalah unit Polidata. Kedua, juga alamat pengiriman surat rekomendasi. Jadi nanti kita bisa menanyakan juga teman-teman bahwa kalau surat rekomendasi keluar, kemana dikirimkan, alamat emailnya mana gitu. Itu nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya. Kemudian yang kelima, mendokumentasikan kegiatan pembinaan melalui aplikasi dokumentasi pembinaan, sehingga TPB dapat terinformasikan kegiatan pembinaan tersebut. Nah, identifikasi kegiatan statistik yang akan dievaluasi dalam EPSS 2024 pertama, itu konteks kegiatan statistik yang dievaluasi adalah kegiatan statistik yang mendukung penyediaan data prioritas. Kemudian, kegiatan statistik yang mendukung tusi utama KL Pemda tersebut. Ketiga, kegiatan statistik yang mendukung penyelesaian isu nasional, kemiskinan, investasi, stunting, pengendalian inflasi, dan lain-lainnya. Baru batasan 2 kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024 mencakup. Pertama, jika nilai IPS itu di bawah 2,6, maka dapat menggunakan kegiatan statistik yang judulnya sama namun tahunnya berbeda. Jadi kalau nilai kita di bawah 2,6 Bapak Ibu, kita masih bisa mengusulkan yang lalu kita nilaikan. Tapi tahunnya harus berbeda gitu ya, Mama. Kegiatan kompilasi produk administrasi profil kesehatan yang lalu kan tahun 2022, jadi sekarang mungkin tahun 2023 gitu ya. Kemudian jika nilai IPS lebih besar sama dengan 2,6, maka pertama, kegiatan statistik yang dievaluasi merupakan kegiatan statistik baru, berbeda dengan yang diusulkan di 2023. 2. Kegiatan statistik yang dievaluasi minimal kegiatan statistik baru dan 1 kegiatan yang judulnya sama namun tahun berbeda. Ini maksudnya kalau tidak ada, minimal ada 1 yang baru gitu ya. 1 baru, 1 yang lama. Tapi tahunnya berbeda yang lama itu. Kemudian jika poin 1 dan 2 tidak memungkinkan, maka diperbolehkan menggunakan kegiatan statistik yang judulnya sama namun tahun berbeda. Jadi kan kita nggak tahu ya teman-teman kondisi di daerah masing-masing. Ini maksudnya kalau nilai kita sudah di atas 2,6, tapi untuk mendapatkan kegiatan yang baru lagi agak sulit, karena kan untuk mendapatkan kegiatan statistik ini kan bukan hanya judul yang kita butuhkan, juga kita kan harus bekerja sama dengan yang berkepentingan, yang punya data tersebut. Nah, kalau memang ini tidak ada sama sekali, tidak bisa didapatkan lagi, kita bisa kembali ke poin 1 tadi bahwa judulnya sama namun tahunnya berbeda. Tapi ini kalau kondisinya memang tidak bisa sama sekali ya Bapak Ibu. Jadi perlu ditinjau lagi kegiatan statistik yang dievaluasi 2023 apakah relevan dengan konteks kegiatan statistik, termasuk meninjau kegiatan statistik yang diperbolehkan judulnya sama dengan tahun lalu. Jadi maksudnya Bapak Ibu nih, kalau tahun lalu ada teman-teman mengusulkan survei kepuasan masyarakat, itu tidak boleh dinilaikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau tahun lalu itu saya lihat ada yang dua-dua survei kepuasan masyarakat, maka dua-dua itu tidak boleh dinilaikan, dia harus mencari yang baru. Ini maksudnya adalah kegiatan yang di luar kegiatan itu, gitu, yang bisa kita tetap gunakan tapi tahunnya berbeda. Tapi kalau kegiatan yang memang seperti ada laporan
ada yang dinilaikan laporan apa gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus yang sesuai dengan konteks kegiatan statistik ya. Kemudian di bukti dukung. Bukti dukung adalah bukti bahwa produsen data telah melakukan proses kerja yang dinilaikan maturitasnya. Dua, sesuai kriteria maturitas, maka ketersediaan bukti dukung sebagai bukti pelaksanaan proses adalah sebagai berikut. Tingkat maturasi 2. Jadi kalau dia tingkat maturasi 2, berarti bukti dukung di maturasi 1 itu sudah ada gitu, sehingga dia bisa dapat 2. Tapi kalau tidak ada, berarti nilai dia 1 karena tidak ada nilai 0 gitu ya. Jadi kemudian untuk mendapatkan 3, dia harus sudah melengkapi 1 dan 2. Begitu seterusnya sampai maturasi 5. Bukti yang absen saat penilaian akan mengakibatkan TPB tidak cukup bukti untuk memberikan nilai maturitas tinggi. Jadi kadang ada yang mengusulkan 3, tapi bukti 1 dan 2 tidak dilengkapi. Akhirnya tim TPB tidak bisa memberi nilai tingkat maturasi 3, seperti itu ya. Kemudian selama pembinaan statistik sektoral pada wali data dan produsen data, TPSS perlu mendorong adanya catatan kegiatan, misalnya laporan, bukti dukung, surat peraturan, dan sebagainya. Agar saat penilaian EPSS sebagai bukti telah dibuat oleh TPI. Terkadang ini banyak teman-teman kekurangan dari TPI kita, mungkin kita juga kali ya, bahwa terkadang kegiatan itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi arsipnya tidak ada. Jadi begitu dievaluasi untuk dinilaikan, bukti dukungnya tidak ada. Jadi akhirnya tingkat maturitasnya rendah gitu ya, 1 gitu. Padahal sebenarnya kegiatan itu sudah dilakukan. Saya rasa itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan setelah dari Bu ini ya Bu ini ya, biar sekarang saya serahkan ke Bu ini sebagai Bakom Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, gue salah benar. Itu ya, saya stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Baik, izin untuk bisa dimulai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2 di BPS Provinsi Sumatera Utara. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat sehat kita dapat berkumpul di Zoom pada overview MOOC hari ini ya. Sebelumnya kenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal juga dari BPS Kabupaten Kota. Saya ini Winnie, nama saya Winnie, saya dari Biro SDM, dari SDM, fungsi SDM BPS Provinsi Sumatera Utara.
Saya di sini sebagai admin pengembangan kompetensi, jadi admin Bangkom namanya. Jadi admin Bangkom ini baru dibentuk oleh Pusdiklat BPS pada sekitar akhir September tahun 2023. Jadi admin Bangkom ini merupakan pengelola pelatihan di BPS provinsi ya. Jadi merupakan perpanjangan tangan sebetulnya dari Pusdiklat untuk menyelenggarakan pelatihan di masing-masing provinsi. Dan ini merupakan pelatihan pertama kali untuk Zoom di kabupaten kota secara serentak seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Bentar ya Bapak Ibu. Baik, pada pagi hari ini saya sebetulnya akan menjelaskan Simdiklat dan LMS. Simdiklat dan LMS ini adalah platform yang akan kita gunakan dalam tata kelola pelatihan teknis. Tapi sebelum masuk ke arah sana, izinkan saya akan menjelaskan tata kelola pelatihan teknis. Jadi Bapak Ibu, peserta pelatihan kita adalah di sini merupakan the power of teamwork. Izinkan saya akan bentar ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah F1. Di sini setiap orang mempunyai peran masing-masing dalam berkolaborasi untuk mengganti spare part ya. Jadi rekodnya ini ada
yang mencapai kurang dari 2 detik untuk menyelesaikan tugas semuanya. Jadi inilah kekuatan kolaborasi. Jadi collaborative mind, this emphasize the power of working together toward a common goal, leveraging each other's skill and strength. Jadi kekuatan dari kolaborasi kita bersama adalah untuk tujuan yang besar dengan memanfaatkan setiap keahlian juga dengan kekuatan. Jadi ini tadi adalah sebagai pemicu kita di dalam tim pembinaan statistik sektoral masing-masing di kabupaten kota untuk mensukseskan pelatihan ini ya. Kemudian ini adalah tujuan, sebetulnya ini tujuan untuk pengembangan kompetensi ya Bangkom, bahwasanya peserta akan nantinya memahami tata kelola pelatihan teknis, lalu bersedia kolaborasi dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pelatihan instruktur sensus dan survei BPS. Jadi di sini penyelenggaranya itu adalah subject matter dibantu oleh Pusdiklat, kemudian juga dengan tim pengembangan kompetensi di BPS Kabupaten, di BPS Provinsi, dengan teman-teman peserta semua. Kemudian kita masuk ke tujuan. Tujuan tata kelola pelatihan teknis ini adalah kita memastikan supaya program pelatihan teknis dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkontribusi secara maksimal pada pengembangan kompetensi individu dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian meminimalisir resiko dan kesalahan dalam penyelenggaraan pelatihan dengan perencanaan terstruktur, prosedur yang jelas, dan penggunaan teknologi. Kemudian di sini kita juga berupaya untuk terukurnya evaluasi, dampak dan kepuasan peserta, serta komitmen untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nah ini untuk admin Bangkom kemarin sudah di SK-kan oleh Kepala Pusdiklat. Jadi kita di sini memakai untuk pelatihan, kita di sini memakai platform Simdiklat dan eWarkop yang berbasis komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Mengelola penyelenggaraan pelatihan di lingkungan unit kerja bersama tim subject matter dan manajer kelas. Memastikan kesesuaian penerapan prosedur sesuai tahapan penyelenggaraan pelatihan, kemudian hingga mengkompilasi monitoring pembelajaran dan evaluasi hingga unggah laporan penyelenggaraan. Oke, ini kita skip aja. Saya masuk ke manajer kelas. Jadi Bapak Ibu untuk pelatihan ini kita di sini Provinsi Sumatera Utara membagi menjadi 3 kelas, ada kelas C, D, dan E. Dan di situ ada manajer kelasnya masing-masing. Untuk kelas C itu manajer kelasnya Ibu Adelina Oktavia Sihombing. Kemudian untuk kelas D dengan Bapak Febriangga Sembiring, dan untuk kelas E dengan manajer kelas Bapak Didi Darmadi. Jadi nanti manajer kelas ini akan melengkapi semua administrasi peserta, kemudian mengecek administrasi pengajar, dan monitoring proses pembelajaran selama pembelajaran pelatihan berlangsung. Kemudian memastikan peserta telah terdaftar. Peserta kemarin sudah mendaftar melalui Simdiklat. Jadi Simdiklat ini merupakan administrasi
peserta ya. Kalau LMS ini kan pembelajarannya. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah melengkapi daftar biodata, kemudian pas foto dan mengupload surat tugas. Dan ini tugas dari admin, dari manajer kelas, melengkapi, memastikan biodata peserta dan memastikan profil yang update. Jadi Bapak Ibu untuk biodata sebelumnya harus kita pastikan apakah sudah betul atau tidak, karena nanti berpengaruh kepada sertifikat yang akan diterbitkan. Jadi kalau biodatanya salah, otomatis nanti sertifikatnya juga tidak sesuai gitu. Kemudian pas foto yaitu berlatar merah. Kemarin masih ada, saya lihat ya, ada pas fotonya selain warna merah. Sebetulnya untuk keseragaman ya, kalaupun berwarna biru ya tidak masalah. Cuma ada juga kemarin yang pas fotonya latar belakangnya eh, apa ya, di rumah gitu. Jadi foto dengan latar belakangnya rumah gitu. Jadi mungkin itu kurang sesuai nanti untuk di sertifikat ya. Kemudian surat tugas, dan surat tugas ini kemarin sudah ada yang terbaru, yang di tahun 2024. Cuma masih terdapat juga yang belum mengupload gitu Bapak Ibu yang baru. Karena kan kemarin yang 2023 surat tugasnya itu ada penggantian peserta gitu. Jadi terpaksa dari kami mengganti surat tugasnya dengan yang baru. Kemudian memastikan seluruh peserta telah mengisi evaluasi pengajar maksimal H+1 setelah pembelajaran. Dan memastikan seluruh peserta telah mengisi evaluasi penyelenggaraan, dan jika pelatihan klasikal maka ditambahkan evaluasi catering. Kemudian melakukan input nilai akhir peserta dan status kelulusan, serta menyiapkan file berisi daftar mata pelatihan. Di sini evaluasi ini ada 3, jadi evaluasi pengajar. Jadi kalau misalnya nanti setelah pembukaan dan kita melaksanakan PJJ, di situ sudah mulai pembelajaran. Setelah sesi materi pengajar, teman-teman bisa membuka evaluasi pengajar gitu. Juga kalau sudah selesai penutupan, teman-teman juga bisa mengisi evaluasi penyelenggaraan, kecuali evaluasi catering ya, tidak perlu diisi. Karena gini teman-teman, kalau misalnya evaluasi belum terisi, maka akan berpengaruh juga kepada sertifikat gitu. Jadi sertifikasinya pasti akan lama terbitnya, gitu ya. Ini saya lewatkan aja. Kemudian ini monitoring harian untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar, terdokumentasi dan terukur. Memastikan kehadiran pengajar sesuai jadwal dan kelengkapan peserta pelatihan, serta melakukan screenshot pada setiap mata pelatihan. Kolaborasi dengan instruktur, fasilitator dalam proses penilaian akademis dan sikap perilaku peserta. Melakukan input nilai akhir peserta dan status kelulusan berdasarkan template di Simdiklat. Untuk proses STTP menyiapkan file berisi daftar mata pelatihan. Jadi ini nanti monitoring harian adalah tugas manajer kelas. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti mengisi kehadiran attendance-nya di LMS ya, untuk setiap mata pelatihan. Kemudian nanti nilai juga akan dikoordinir oleh manajer kelas.
ini tata kelola pelatihan teknis. Saya skip aja. Kemudian ini adalah konsep pembelajaran. Kita lanjutkan konsep pembelajaran. Jadi konsep pembelajaran ini integrated learning, ini adalah pembelajaran terpadu. Kita ada 10% untuk pengembangan kompetensi ini, ada 10% sebetulnya dari formal learning yang kita dapatkan, yaitu dari pendidikan formal. Kemudian 20% dari learning from others, yaitu coaching, mentoring, counseling, juga bisa dengan komunitas belajar. Kemudian 70%-nya adalah dari experiential learning. Experiential learning yaitu penugasan kerja, rotasi, dan promosi, magang, serta pengembangan proyek, serta inovasi. Kemudian konsep pembelajaran ini ada 3 ya, dibagi 3 tipe-nya, yaitu ada triple helix collaboration, yaitu pengajar, pengelola kelas, pusdiklat, dan subject matter, serta peserta pelatihan. Kemudian layanan digital ini ada SIMdiklat, sistem informasi diklat, kemudian platform LMS, e-warkop, e-learning, warung kompetensi pegawai, dan infrastruktur IT lainnya. Jadi untuk LMS e-warkop ini sebenarnya dulu ya, waktu pandemik itu BPS kan menyelenggarakan pelatihan juga melalui online. Jadi warkop itu punyanya Pusdiklat. Kemudian BPS juga mempunyai e-learning namanya. Jadi sekarang tidak ada e-learning atau warkop berdiri sendiri. Jadi merger antara keduanya. Jadi sekarang namanya adalah LMS e-warkop. Gitu. Kemudian prosesnya kita berdasarkan kurikulum dari standar pembelajaran Diklatlan dengan metode MOOC, PJJ, dan evaluasi pembelajaran yang di-customize sesuai kebutuhan dan tujuan dari pelatihan subject matter. Jadi ada 3 kolaborasi tadi yang sudah disebutkan. Fasilitatornya ini adalah biasanya disebut Master Intama atau INAS, Widya Iswara Pusdiklat, ataupun praktisi ahli. Kebetulan untuk pelatihan PSS ini, fasilitatornya dari BPS Provinsi ada Bu Masta, Bapak Priyo, kemudian ada Bapak Fernando Silaen. Dan dibantu juga ada fasilitator dari pusat yang akan mengisi untuk PJJ nanti. Kemudian peserta ini kita dari BPS Kabupaten Kota, dari 33 Kabupaten Kota ya. Jadi jumlahnya untuk PJJ ini maksimal 40 peserta. Kemudian minimal adalah 25 peserta. Jadi sebenarnya pelatihan ini, PSS ini dikhususkan memang untuk BPS Kabupaten Kota. Di situ ada tim dan ada anggota. Jadi masing-masing kabupaten kota ada 3. Nah, tetapi untuk optimalisasi peserta dalam satu kelas, makanya ditambah peserta dari BPS Provinsi supaya kuotanya mencapai 40 orang. Jadi pada prinsipnya adalah nanti tim PSS dari kabupaten kota bisa sharing knowledge kepada seluruh pegawai di satkernya masing-masing tentang pelatihan PSS ini. Kemudian penyelenggaranya ini adalah ada subject matter, yaitu tim teknis dan manajer kelas pelatihan SM, kemudian dari Pusdiklat, tim SDM, pelatihan teknis WI, administrasi,
dan lain sebagainya. Dan ini proses penyelenggaraan pelatihan. Di sini kita untuk mensukseskan ya pelatihan, kita harus komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi, menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pelatihan. Kemudian kita bekerja sama yang diimplementasikan dengan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Kemudian administrasi pelatihan berbasis Simdiklat melalui aplikasi Simdiklat, penyiapan kelas di e-warkop. Jadi template kita memang sudah disediakan oleh Pusdiklat, tinggal kita sesuaikan di BPS provinsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini saya juga dibantu oleh tim IPDS. Kemudian yang keempat adalah proses pembelajaran PJJ yang insya Allah kita akan buka pada tanggal 10 dan penutupan pada tanggal 12 Januari. Di sini proses pembelajaran ada MOOC. MOOC pada hari ini overview ya dengan Bu Masta tadi. Kemudian ini penjelasan tentang LMS dan Simdiklat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload materi yang ada di LMS untuk dipelajari. Dan PJJ ini dengan pola sinkronus dan asinkronus dalam suasana fun learning. Jadi active learner dan membentuk karakter pembelajar. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu peserta pelatihan untuk supaya aktif dalam proses pembelajaran, adanya diskusi serta tanya jawab dengan pemateri. Kemudian ada juga nanti laporan dari fasilitator, instruktur, dan pelatihan ini juga akan dinilai oleh tim penjamin mutu pelatihan dengan dilihat juga dengan evaluasi peserta, fasilitator, dan penyelenggara. Pasca pelatihan, jadi nanti akan dicek kesesuaian jadwal serta kelengkapan administrasi peserta dan fasilitator. Kemudian ada juga upload data nilai akhir peserta, daftar mata pelatihan, dan pengajuan assign sertifikat. Jadi nanti sebelum sertifikat di-assign oleh Kapus, Kepala Pusdiklat, nanti akan diperiksa terlebih dahulu oleh manajer kelas untuk memastikan apakah sertifikat tersebut sudah betul namanya ataupun kalau ada jabatannya dan lain sebagainya. Kemudian laporan pelatihan ini juga akan kita buat maksimal H+5 hari terakhir pelatihan. Jadi ini proses pembelajarannya, ini ada MOOC, jadi peserta melakukan pembelajaran mandiri, ini ada minimal 3 JP per hari. Kemudian ada distance learning, PJJ, fasilitator menyampaikan 10% materi esensial. Kemudian materi lainnya dalam bentuk diskusi yang membangun active learning pada sesi sinkronus maupun asinkronus. Kemudian ini sinkronus ya, pembelajaran aktif tatap muka. Ini sinkronus itu adalah pembelajaran yang sudah ditentukan jadwalnya, ada jadwal tetapnya gitu, dan di sini terjadi interaksi antara pemateri dengan peserta, jadi ada diskusi serta tanya jawab dan lain sebagainya. Kalau asinkronus ini pembelajaran yang tidak dengan tatap muka. Jadi nanti mungkin bisa melalui penugasan, Bapak Ibu nanti kan pasti ada tugas pretest, posttest, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga diskusi melalui WhatsApp group ya atau Kaizala, tapi di sini kita membuka WAG. Kemudian juga mungkin kalau ada praktek penggunaan aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian
pembelajaran sinkronus ini fasilitator menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik semua peserta terlibat aktif. Kemudian fasilitator membangun kelas yang menyenangkan karena adanya ice breaking yang merefresh peserta. Jadi nanti pembelajaran itu akan fun learning ya, Bapak Ibu, akan pembelajarannya mungkin tidak monoton, akan ada interaksi yang aktif gitu, juga adanya ice breaking untuk merefresh peserta. Dan ini MOOC yang bisa diunduh, kemudian sinkronus, aktivitas pembelajaran tatap muka melalui Zoom meeting yang diakses melalui LMS eWorkshop. Asinkronus tadi aktivitas pembelajaran tidak dengan tatap muka, meliputi mengerjakan kuis, pretest, dan post-test, serta praktek menggunakan aplikasi. Jadi ketentuan pelatihan ini ada rules-nya, aturannya. Setiap peserta wajib mengikuti semua agenda pelatihan, kemudian menggunakan virtual background yang disediakan, menyalakan video, kamera on selama pembelajaran, dan meminta izin ketika meninggalkan ruang Zoom meeting. Kemudian presensi melalui eWorkshop 1 kali dibuka mulai jam 7 sampai dengan pukul 15. Dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam eWorkshop, menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian disesuaikan dengan seragam kantor masing-masing, dan peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Juga peserta menjaga ketertiban selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini kunci sukses PJJ, ruangan tenang, koneksi bagus, berpenampilan menarik, maksudnya rapi, persiapkan virtual background-nya, interaktif, menyalakan kamera, menguasai materi, dan fun learning. Nah, ini tools-nya yang digunakan untuk pelatihan yaitu tadi Simdiklat dan LMS eWorkshop. Kemudian evaluasi untuk pelatihan, evaluasi peserta, ada evaluasi hasil belajar peserta meliputi kompetensi teknis dan kompetensi sikap atau perilaku. Kemudian evaluasi penyelenggara, evaluasi peserta terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan yang didasarkan persepsi atau reaksi selama mengikuti pelatihan. Dan ada juga yang keempat, evaluasi pasca pelatihan. Pusdiklat berkolaborasi dengan subject matter dalam pelaksanaan supervisi lapangan yang bertujuan memastikan kebermanfaatan pelatihan yang bisa diterapkan pada pelaksanaan lapangan. Kemudian evaluasi fasilitator, evaluasi yang diberikan peserta terhadap fasilitator antara lain mencakup kemampuan menyampaikan materi, kemampuan membangun harmoni, ketepatan penggunaan metode dan sarana pembelajaran. Dan ini evaluasi peserta di nilai akhir diharapkan lebih dari 70,01. Di sini ada bobotnya, jadi ada substansi akademik, bobotnya sebesar 80%, cukup besar untuk substansi. Di sini dinilainya ada pretest, post-test, penugasan, serta pendalaman. Kemudian ada bobot juga sebesar 20%, yaitu sikap dan perilaku, meliputi kedisiplinan, kerjasama, serta prakarsa. Nah, ini berdasarkan dari Perka Lembaga Administrasi Negara atau LAN nomor 13 tahun 2022. Jadi penilaian sikap dan perilaku, admin kelas setiap hari melakukan penilaian sikap perilaku peserta.
Kedua, penilaian kedisiplinan antara lain disiplin mengisi attendance di warkop pada pagi dan sore hari. Kemudian kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas di warkop. Dan ketiga, kerjasama dan prakarsa dapat diamati selama kelas sinkronus berlangsung. Nilai yang diberikan berkisar 75 sampai dengan 95. Jadi kalau 75 atau 95 ini kriterianya, deskripsinya itu cukup ya. Kalau 70 sampai 80 ini cukup memenuhi gambaran kriteria berdasarkan indikator penilaian. 80,01 sampai 90 memenuhi gambaran kriteria. Kemudian 90,01 sampai 100 sangat memenuhi gambaran kriteria berdasarkan indikator penilaian atau melebihi dari harapan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ada di range nilai yang 90,01 dan 100 ya Bapak Ibu semua. Kemudian ini kita di sini juga ada tim penjamin mutu pelatihan. Di situ ada timnya dari Pusdiklat untuk menilai penjaminan mutu. Di sini pemantauan secara komprehensif, kemudian kelas dan pembelajaran, memastikan kelas pelatihan dan keberlangsungan proses pembelajaran sesuai dengan standar Diklat, dan active learner menilai penerapan fun learning yang mendorong fasilitator dan peserta terlibat aktif. Kemudian moneh penyelenggaraan, seluruh proses penyelenggaraan baik dari aspek people, proses, dan tools. Pencapaian tujuan, melakukan evaluasi ketercapaian tujuan pelatihan dan mendapatkan laporan penyelenggaraan dari subject matter. Jadi demikian tata kelola pelatihan ya, teknis tata kelola pelatihan. Mungkin setelah ini saya akan menjelaskan tentang LMS dan e-warkop. Tapi ada juga pertanyaan ya. Ada juga pertanyaan nggak nih? Izin dari Pak Herlambang, ketika kita mengupdate profil, misalnya nik, status kawin, dan lain-lain, dia nolak karena merefer ke NIP kita yang nggak berubah. Kenapa masalahnya ya? Ini ketika update profil di Simdiklat ya. Oke, kemarin juga ada peserta seperti itu dan saya sudah lapor dan sudah diperbaiki dan sudah bisa. Nanti mungkin atas nama Herlambang ya, saya laporkan lagi ke tim IT Pusdiklat. Kemudian apakah materi overview hari ini sudah ada atau akan diupload di LMS? Materi overview-nya sudah ada. Oh, udah ya. Di LMS. Nanti iya, nanti Tapi dicari itu sendiri udah ada materi apa? Dari situ aja. Oke. Jadi LMS ini settingannya LMS sebetulnya sudah disetting oleh Pusdiklat ya. Nanti mungkin materi overview akan kita share. Oh, sudah di-share di sini ya, di kolom chat sudah ada ya. Oke. Nah, bisa diambil dari materinya dari kolom chat. Kemudian Bapak Ibu, untuk pembelajaran PSS ini kita ada 37 JP ya, jam pembelajaran. Jadi kalau dari pengembangan kompetensi pegawai, bahwasanya kita dalam setahun itu minimal ASN memiliki atau mempunyai pengembangan kompetensi minimal adalah 20 JP gitu. Jadi kalau 30 JP ini untuk awal tahun sudah melebihi dari minimal yang harus
dimiliki oleh ASN gitu. Jadi ini baru bulan Januari, nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan selanjutnya dan mungkin itu sudah melebihi dari 20 JP per tahun. Ya. Dan itu ada dasar hukumnya untuk pengembangan kompetensi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 21 bahwasanya PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, bahwa ASN memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP per tahun bagi PNS dan maksimal 24 JP per tahun untuk P3K. Jadi kalau P3K ini nanti lebih besar jumlah JP-nya per tahun untuk pengembangan kompetensi. Baik, coba saya akan masuk ke Simdiklat ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah aplikasi Simdiklat, tapi mungkin tampilannya beda ya, karena di sini saya sebagai admin, maka ada tambahan menu pengelola. Jadi mungkin kalau di Bapak Ibu tampilannya cuma hanya ada beranda, pelatihanku, dan pengguna ya. Jadi ini saya mau lihat, kita login melalui SSO. Jadi ini pelatihan pembinaan statistik sektoral tahap 2. Ada kelas C, D, dan E. Tanggal mulainya 5 Januari sampai 12 Januari. Pesertanya sudah lengkap ya, 40. Peserta 40 semua. Bapak Ibu apakah sudah melengkapi berkas semuanya? Sudah. Sudah. Pas fotonya ada nggak yang latar belakangnya beda gitu? Karena saya lihat kemarin siapa ya, pas fotonya belakangnya eh, halaman rumah gitu kan. Jadi nanti kalau di sertifikat kan sayang ya, nggak seragam juga gitu. Jadi kalau misalnya backgroundnya warna merah itu lebih baik seragam ya semua sertifikatnya. Karena kan nanti sertifikat juga akan dimasukkan ke SKP, CKP ya, ke CKP ya, laporan CKP. Terus, oh ya, untuk nanti pembelajaran juga Bapak Ibu boleh men-screenshot ya, silakan saja men-screenshot untuk bukti dokumentasi juga untuk CKP ya. Kemudian penamaan Zoom nanti di kelas. Jadi kelas, misalnya kelas C, garis bawah ya, underscore, kode kabupaten kota, misalnya 12 contohnya ya, kemudian underscore nama. Jadi misalnya ini saya contohkan C underscore 12 underscore Ahmad Jailani, misalnya seperti itu. Jadi nanti tampilan format di Zoom akan terlihat ya. Jadi nanti waktu di breakout juga breakout room ketahuan gitu. Ini kelas siapa, nggak ada yang nyasar-nyasar gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini
ini belum diselesaikan ya administrasinya oleh manajer kelas. Mungkin nanti sambil berjalan akan dicek satu persatu biodata, foto, serta surat tugas. Nah, kalau sudah dicek sudah betul semua, ini nanti akan kita lock, kita kunci sehingga tidak bisa lagi upload yang terbaru ya. Kita kunci supaya tidak bisa diupdate lagi. Kemudian di sini ini kelas D. Nah, ini ada calon pesertanya juga. Kalau saya klik, nah ini kelengkapan berkas tadi ya. Ini ada jadwal evaluasi pengajar. Di Bapak Ibu ada tampilannya apa enggak ya? Jadwal evaluasi, jadwal pengajar maksudnya. Kemudian ini ada evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi penyelenggaraan ini nanti mohon diisi setelah selesai ya, setelah selesai penutupan. Oke. Jadi seperti itu. Terus Bapak Ibu kalau mau masuk ke LMS tadi melalui Simdiklat, cuma di sini. Karena saya bukan sebagai peserta, jadi tampilannya berbeda ya. Coba saya tambah. Nah, ini tampilan kalau yang ada di peserta. Ini biodata dan dokumen, dipastikan lagi apakah semuanya sudah terisi. Kemudian daftar pesertanya juga bisa dilihat, kita satu kelas. Kemudian jadwal pengajar, sini ada. Kemudian upload laporan. Nah, ini mungkin nanti ada file laporan, kemudian ada file paparan. Evaluasi. Oh, ini kelas. Nah. Evaluasi pengajar adanya di sini ya, evaluasi. Nanti yang Bapak Ibu, ini upload laporan sebentar ya. Kayaknya nggak perlu ya, kecuali kalau ada aktualisasi atau aksi perubahan dan kertas kerja. Jadi hanya mengisi evaluasi ini aja, pengajar dan penyelenggaraan. Error. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi LMS ya, mungkin LMS, saya share screen dulu LMS. Jadi ini tampilan LMS. Kalau tadi masuknya dari enrollment key ya, memasukkan enrollment. Bapak Ibu di sini ada panduan pelatihan, jadwal pelatihan, virtual background, kemudian nah ini tampilan. Kalau tampilan Bapak Ibu mungkin hanya Provinsi Sumatera Utara saja yang muncul. Kalau di sini ada provinsi lain ya kan. Kemudian MOOC-nya ada attendance, nanti diisi attendance-nya pada PJJ. Nah, bahan pembelajaran mandiri MOOC-nya ada di sini. Kalau overview tadi mungkin akan di-share ya di tempat lain. Ini ruang belajar. Nah, ini nanti pada waktu tanggal 10, di sini ya di bawah ada Zoom meeting.
pembukaan kelas dan penutupan pelatihan. Di sini sudah dibagi, di sini hari pertama pada tanggal 10, di sini hari kedua tanggal 11, kemudian di sini ada pelatihan hari ketiga dan penutupan. Apanya? Oh iya. Pastikan ya Bapak Ibu yang ada tulisannya Provinsi Sumatera Utara, jangan masuk ke provinsi lain. Oh enggak, kan dikunci. Kunci ya. Oke, ada pertanyaan? Saya pikir Izin, Bu. tidak ada ya. Boleh bertanya, Bu? Iya, silakan. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya David dari Dairi. Mau bertanya pertama untuk Ibu Masta. Terkait dengan yang tadi, Bu, untuk Satker yang mau WBK dengan syarat mendapat nilai IPS baik gitu. Itu ditujukan kepada Satker BPS-nya atau kepada Pemdanya? Dan kalau ada, bisa dapat nggak Bu, seperti kayak surat edarannya atau penjelasannya gitu yang dari resminya begitu. Kemudian untuk Ibu Winnie, untuk warkopnya ini kan Bu, tadi kan ada diintegrasi gitu. Nah, bisa nggak yang lama-lama itu muncul juga nggak ya? Karena kalau yang tampilan baru ini saya lihat hanya tinggal yang apps ini saja gitu, IPS. Yang lama-lama itu yang pernah kita ikuti semua nggak nampak lagi gitu. Terima kasih Bu. Silakan Bu Masta. Jadi tadi Pak David, maaf pertanyaannya, Pak David akan mau mencari gitu ya pelatihan kurs yang lama yang udah diikuti gitu. Iya benar Bu. Dulu ikutnya di e-warkop atau warkop saja? Karena kan yang sekarang ini kita memakai e-warkop. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya e-warkop ini adalah penggabungan ya, merger antara e-learning yang dari pusat dengan warkop, pelatihan warkop yang ada di Pusdiklat. Jadi namanya sekarang sudah e-warkop gitu. Jadi kalau misalnya mau melihat pelatihan yang lama misalnya di warkop, warkop ya, mungkin bisa dibuka yang warkop atau nanti misalnya Bapak mau mencari pelatihan apa, bisa ditanyakan, mungkin nanti bisa saya tanyakan ke Pusdiklat gitu ya. Kalau memang di warkop, kalau memang di LMS yang terbaru ini gitu. Waktu itu pelatihannya di mana Pak David? Belum di e-warkop ini Bu. Masih yang lama kan, masih di warkop ataupun LMS. Kayaknya ada dua-duanya itu. Oh masih belum yang baru ini ya, di Iya. warkop ya berarti ya? Iya, satu lagi pun ada juga Bu, yang di e-learning ya. Oh e-learning. Nah, itu bisa nggak diintegrasikan di sini semua gitu maksud saya. Oh kalau diintegrasikan, em, mungkin belum ya yang lama-lama ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pusdiklat ya atau Direktorat SIS ya yang e-learning. Apakah masih bisa dibuka gitu aplikasinya, platformnya? Kayaknya bisa ya, masih bisa ya. Nah, kalau masih bisa dibuka, mungkin Bapak bisa, Pak Edward bisa melihat pelatihan yang sudah lama gitu di aplikasi mana. Karena kalau ini yang baru sepertinya tidak ada ya.
Karena LMS sendiri juga baru kan, baru di launching. Iya, maklumlah. Baru di launching pada bulan September kemarin, Pak. Begitu. Oh, Bu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Edward. Mungkin Bu Masta. Oke, terima kasih tadi Pak Edward nanya. Apa tadi potensi? Apakah ini nilai PS itu untuk Pemdanya apa untuk BPS gitu ya kan? Ya gitu ya, David ya. Iya, Bu. Untuk pengajuan Ya, ke WBK-nya itu apakah iya. Nilai ini adalah untuk nilai Pemdanya. Nah, nilai Pemda itu dapat segitu akibat dari pembinaan kita. Jadi sebenarnya apa ya? Berkaitan. Jadi dengan nilai IPS-nya rendah, jadi seolah-olah kita belum membinanya optimal gitu ya. Nah, kalau terkait tadi tentang ke WBK-nya, nanti bisa diskusi juga dengan tim RB ya. Saya lupa ininya. Nah, tapi kan kalau kita lihat di LHEZI tahun 2023 yang BPS itu, BPS ada yang ngirim ke daerah. Ini contoh ya, contohnya Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. Dia nggak dapat karena apa? Pertama, capaian indeks pembangunan statistik sebesar 1,53 dan masih belum memenuhi kategori baik. Jadi dia tidak bisa memenuhi WBK gitu karena IPS itu salah satu persyaratan nilai yang harus baik untuk mencapai WBK. Jadi di RB generalnya. Nanti bisa diskusi lebih dalam dengan Pak Dadan kali ya tentang ke RB-nya. Cuma itu dia nilai IPS ini adalah penilaian untuk Pemda akibat dari kita membina gitu. Karena kita membinanya baik, jadi mereka baik gitu evaluasinya, jadi dapatnya nilainya minimal 2,6 gitu. Jadi sebenarnya kayak pisau bermata dua sih kalau kita bilang. Jadi kita terkadang kita sudah membina semaksimal mungkin pun belum tentu juga kan, tapi ya itu akhirnya jadi penilaian mereka dan penilaian di kita juga gitu. Jadi kalau nilai mereka merendah, seolah-olah pembinaan kita juga belum maksimal. Nah, gitu David ya. Nanti bisa kita diskusi dengan tim RB lah ya. Masalah apa peraturan yang saya nggak tahu sih, tapi di Pak Dadan bilang pun di RB General juga ada aturannya. Saya nggak megang suratnya gitu. Gitu dulu ya Pak David. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Surat. Ya, baik teman-teman semua. Mungkin nanti per kelas dipilih ketua kelas ya. Siapa yang akan menjadi ketua kelas? Suaranya feedback. Sedimut. Ya, saya ulangi, Bapak Ibu. Mungkin ini nanti pada saat PJJ berlangsung tanggal 10, 11, 12. Jadi kita per kelas itu sebaiknya kita pilih ya ketua kelasnya siapa. Jadi untuk pagi sebelum acara dimulai itu nanti ketua kelas menyiapkan baca doa pagi dulu. Kemudian ketua kelas juga memastikan semua pesertanya untuk hadir, ke 40 pesertanya, gitu ya. Jadi untuk ketua kelas, yang kelas A ini kira-kira siapa? Pak Ipul. Nah, kita pilih sekarang aja ya ketua kelas. Untuk Pak kelas Ipul, yes. Bapak Saipul Amri. Bang Saipul. Aku bukan di kelas C. Di kelas CDE ya, CDE. Iya, di kelas E.
Oh, Pindah Caca aja ke kelas Paipul, D. pindah. Gimana teman-teman yang kelas C? Siapa ketua kelasnya? Bang Deddy Kintoro. Oh, siapa? Pak Deddy Kintoro atau Bang Abdul Hakim Parapat? Yang mana aja lah Bu, yang penting ada. Supaya datangnya pagi, yang pasti yang pagi udah buka ya, karena dia akan memastikan semua peserta hadir, kemudian akan sebelum acara dimulai, kelas dimulai juga dia membacakan doa pagi, begitu. Jadi kita putuskan aja kelas C, ketua kelasnya adalah Bang Abdul Hakim ya. Ada nggak Bang Abdul Hakim? Tidak ada? Atau siapa kira-kira? Caca? Bapak-bapak aja lah Bu. Bapak-bapak? Ya, Bang Abdul Hakim aja. Nanti mohon dikasih tahu ya kalau Bang Abdul Hakim adalah ketua kelas. Kemudian kelas D, siapa kira-kira? Kelas D, siapa pesertanya ya kelas D? Coba. Ya. Ya. Itu kamu sudah ada ketua kelas. Kenapa nggak manajer kelasnya? Baik teman-teman, ini ada masukan dari teman-teman di sini bahwasanya untuk ketua kelas ditiadakan, nantinya akan dipimpin oleh manajer kelas. Jadi manajer kelas itu akan memastikan semua peserta yang hadir. Kemudian ada juga nanti mengecek ya teman-teman semua sampai kelas monitoring masing-masing kelas agar kelas berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dengan Bu Saya izin Masta? tanya Bu, Ya, dengan Bu Masta. Bu Masta, silakan. Izin Bu, saya Riza dari BPS Madinah. Ibu saya mau saya mau tanya, tadi kan yang Ibu paparkan tadi bahwa pemilihan dari kegiatan statistik yang nilai IPS-nya kurang dari 2, sekian, dia berarti diarahkan untuk mengambil sampel yang lama dengan tahun berbeda ya Bu ya. Nah, punya kami kan di bawah itu semua Bu, dua-duanya, ya kan? Apakah kami harus tetap memilih itu Bu? Karena kebetulan memang kami saat ini memang udah bergerak ya Bu, udah jalan dan kami sudah masuk ke OPD yang baru dengan kegiatan yang baru gitu Bu. Apakah memang saklek harus yang lama atau seperti apa? Karena kalau yang lama, kalau dari identifikasi saya kemarin tuh kegiatan statistiknya tuh mungkin proses selesainya ya, proses selesai untuk diseminasi tuh akhir tahun Bu, sekitar bulan Desember. Nah kalau yang baru ini kami paksa kalau bisa April udah selesai gitu kan, jadi pas penilaian EPSS Mei udah bisa dinilai ya Bu dengan lengkap gitu. Menurut Ibu gimana? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya, Bu. Sebenarnya begini, kenapa teman-teman di pusat itu membolehkan kita memakai
kegiatan yang udah kita nilai tahun lalu, cuma beda tahun aja. Karena kebanyakan katanya mereka akan lebih apa ya, lebih bisa memenuhi bukti dukung karena kan sudah tahu kekurangannya tahun lalu itu di mana aja. Jadi sudah bisa melengkapi. Jadi nanti untuk mencapai nilai minimal 2,6 itu sudah tidak seberat kalau kita mulai dari awal. Tapi kalau teman-teman bisa menggantikan semua itu tidak masalah. Ganti aja yang baru, dipilih 2, nggak apa-apa. Yang penting kuncinya yang penilaian benar-benar untuk survei, kompilasi ya, kompilasi administrasi. Jangan nanti laporan kinerja itu dinilaikan, itu tidak. Sama survei kepuasan masyarakat dinilaikan, itu juga tidak boleh. Jadi itu aja boleh, ganti yang baru boleh. Itu tadi hanya bantuan dari tim pusat agar kita mungkin lebih mudah melengkapi bukti dukung dari yang 2 yang lalu. Kan kita udah tahu nih berdasarkan surat rekomendasi udah tahu di mana kekurangannya. Kita tinggal melengkapi bukti dukung aja sepanjang kegiatan itu juga tetap dilakukan di tahun 2023. Itu boleh, Cang, nggak ada masalah. Itu kan Bu, tanya lagi, itu kan targetnya 2 Bu. Jadi dua-duanya boleh kami ganti atau hanya salah satunya? Boleh, dua-dua pun boleh diganti. Tadi itu kan tadi itu ada yang kalau dia nggak sanggup ganti dua-dua ganti 1 kan gitu ya. Syaratnya tadi kan ada 3. Tapi diganti dua-dua pun nggak apa-apa, nggak masalah. Sepanjang kita paham. Tapi yang penting kuncinya dia bukan survei kepuasan masyarakat, bukan laporan-laporan kinerja gitu ya. Seperti itu aja, boleh silakan. Makasih Bu. Oke. Baik, teman-teman semua. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalaupun ada nanti bisa di kelas ya dengan pemateri masing-masing. Kalau ada yang terkait masalah LMS atau Simdiklat boleh WA ke saya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, demikian acara pada pagi hari ini, penjelasan overview, ringkasan pelatihan pembinaan statistik sektoral, juga penjelasan sedikit tadi mengenai LMS dan Simdiklat. Semoga nanti acara kita berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan, dan juga semua peserta memperoleh hasil nilai yang memuaskan. Demikian Bapak Ibu kami sampaikan atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini absen nggak Kak Winnie? Absennya di mana? Di Absen di LMS. Iya. Absen di LMS ya, Bapak Ibu. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Salam.